Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah antropologi lingkungan, yaitu Bapak Didi Ardiansyah dan Ibu Nurjana. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil riset saya, yaitu yang berjudul kearifan lokal yang sudah hilang atau yang sudah tidak dilestarikan di Desa Saidnihuta yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian observasi dan wawancara. Penelitian ini saya lakukan di Desa Saidnihuta, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Bumbung Sundutan, Provinsi Sumatera Utara. Dan dalam penelitian ini, saya mewawancarai kepala Desa Saidnihuta dan salah satu tokoh adat yang ada di Desa Saidnihuta. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan kearifan lokal yang sudah hilang atau sudah tidak dilestarikan lagi di Desa Saidnihuta. Dari informan yang saya wawancarai, ada beberapa kearifan lokal yang sudah tidak dilestarikan lagi di Desa Saidnihuta, di mana hal ini disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengetahuan tentang keagamaan yang sudah semakin maju dan berkembang. Berikut diantaranya kearifan lokal yang sudah punah di Desa Saidnihuta. Yang pertama itu Mamele, di mana dulunya pada kepercayaan masyarakat Batak bahwasannya arwah nenek moyang dari orang Batak yang dulunya sudah meninggal masih ada dan mempunyai kekuasaan, yaitu di tempat tidur atau kamar nenek moyang yang dulunya tersebut. Oleh karena itu, dulunya setiap masyarakat Desa Saidnihuta yang ingin melakukan pesta pernikahan, maka sang pria atau lelaki yang hendak ingin menikah diwajibkan untuk membawa makanan, buah-buahan, dan daging yang khusus ke kamar nenek moyangnya yang dulunya sudah meninggal tersebut. Hal ini dipercaya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan mereka kepada nenek moyangnya tersebut. Dan dalam ritual ini, sang lelaki yang hendak ingin menikah tersebut akan ditemani orang tuanya masuk ke kamar nenek moyangnya tersebut dan melakukan ritual memberi makanan tersebut. Dan dalam ritual ini, si lelaki yang hendak ingin menikah tersebut meminta berkat kepada nenek moyangnya supaya acara pesta pernikahannya berjalan dengan baik dan diberi keturunan yang banyak nantinya kepada mereka. Dan hal ini sama dengan dulunya, di mana orang Batak yang hendak ziarah ke makam atau ke kuburan nenek moyangnya dulu, maka orang yang mau ziarah tersebut akan membawa makanan yang khusus ke kuburan nenek moyang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghargai nenek moyangnya dulu, dan kearifan lokal ini sudah tidak dilakukan di zaman sekarang karena dianggap berlawanan dengan agama yang dianut masyarakat Desa Saidnihuta. Yang kedua yaitu Mangokal Holi. Mangokal Holi adalah sebuah tradisi memindahkan tulang belulang nenek moyang orang Batak yang dulunya sudah meninggal dari kuburannya ke Tugu atau memindahkan ke tempat yang lebih layak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa hormat kepada nenek moyang orang Batak pada dulunya. Upacara adat Batak Mangokal Holi dilakukan oleh sekelompok marga untuk mendirikan monumen atau kuburan bagi nenek moyang mereka. Kuburan yang baru biasanya terbentuk monumen tugu sebagai penanda asal muasal nenek moyang atau leluhur dari rumpun marga tersebut. Teknis dan proses pelaksanaan tradisi Mangokal Holi dilakukan dengan mengangkat tulang belulang leluhur atau disebut opung yang telah lama meninggal dalam silsilah marga Batak, dimulai dari leluhur pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Satu kuburan atau monumen tugu bisa menampung lebih dari 4 atau lebih jasad leluhur dan dimasukkan ke dalam.
tergantung besarnya monumen dan banyaknya silsilah marga yang hendak memasukkan holi atau tulang benulangnya. Jika suatu hari seorang anak Batak di perantauan ditanya dari mana asal marganya, monumen Tugu Leluhur inilah yang sebagai penanda asal muasal marganya dan adanya holi leluhur di dalam kuburan yang berbentuk monumen atau tugu tersebut. Bentuk dan ukuran tugu yang dibangun oleh sekelompok marga tersebut merupakan salah satu penentu status sosial dalam masyarakat Batak, di mana semakin bagus tugu yang dibangun, maka orang-orang memandang status sosialnya semakin bagus pula. Dan pada zaman sekarang kearifan lokal ini sudah tidak ada lagi. Yang ketiga yaitu Majusur Ari. Majusur Ari merupakan salah satu kearifan lokal dulunya pada masyarakat Batak Toba. Salah satunya di desa Nyuta, di mana hal ini dilakukan orang-orang yang mau menikah atau melakukan pesta adat. Maniti Ari ini dilakukan guna menentukan hari yang bagus atau tidak untuk melakukan pesta adat yang hendak dilakukan oleh seseorang atau siapapun masyarakat desa Nyuta. Dalam penentuan hari atau Maniti Ari ini, maka pihak yang hendak melakukan pesta tersebut akan pergi kepada orang yang dianggap mempunyai kelebihan khusus dan kemampuan khusus dibanding orang lain, dan setelah melakukan ritual oleh orang yang dianggap lebih pintar tersebut dengan pihak yang hendak ingin melakukan pesta tersebut, maka hari yang ditunjuk atau ditentukan oleh orang yang lebih pintar atau mempunyai kemampuan khusus tersebut, maka hari itulah yang akan dilakukan pesta adat tersebut. Yang keempat yaitu Pasiarhon. Pasiarhon ini pada dulunya dilakukan oleh masyarakat Batak Toba dan salah satunya di daerah Nyuta. Pasiarhon ini dilakukan dengan bermain alat musik tradisional Batak Toba seperti tagading, ogung, sarune, seruling, dan lain-lain. Ritual ini dilakukan di mana pada dulunya kalau ada kuburan nenek moyang suatu marga yang hilang atau tidak diketahui di mana mayat atau jenazah nenek moyang tersebut dimakamkan, karena dulunya nenek moyang orang Batak atau nenek moyang suatu marga pergi merantau ke seluruh penjuru untuk membuka lahan baru dan mencari nafkah. Jadi ada kuburan nenek moyang orang Batak yang tidak diketahui letaknya di mana. Dalam hal inilah ritual Pasiarhon ini dilakukan oleh orang Batak, dan ritual ini dilakukan guna memanggil arwah nenek moyang tersebut dan menunjukkan di mana kuburannya oleh arwah nenek moyang tersebut. Dalam menunjukkan di mana kuburannya oleh arwah nenek moyang dalam menunjukkan kuburannya, maka seseorang keturunan atau peparan nenek moyang tersebut akan kesurupan atau kerasukan arwah nenek moyang yang hendak menunjukkan kuburannya di mana. Dan pada ritual ini yang sering kesurupan itu paniaran atau perempuan, baik keturunan maupun menantu perempuan dari nenek moyang tersebut. Dalam pemanggilan arwah nenek moyang ini tidak ditentukan waktunya, bahkan dalam ritual ini bisa dilakukan selama 3 hari full 24 jam, dan bahkan 1 minggu penuh dilakukan sampai arwah nenek moyang tersebut datang dengan tanda merasuki seseorang keturunan nenek moyang tersebut dan menunjukkan kuburannya di mana. Dan selama ritual ini berjalan akan diiringi alat musik tradisional Batak Toba. Setelah arwah nenek moyang tersebut menunjukkan kuburannya di mana, maka selanjutnya pihak keturunan nenek moyang tersebut akan melakukan mengokal holi seperti yang sudah dijelaskan di atas dan memindahkan tulang benulang nenek moyang tersebut. Tapi apa saja dampak dari kepunahan kearifan lokal tersebut? Setiap perubahan yang ada tentunya membawa dampak bagi lingkungan dan masyarakat, baik dampak negatif maupun positif. Seperti halnya kearifan lokal yang sudah tidak dilestarikan lagi di desa Nyuta ini membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah
masyarakat desa Saiknuta sudah berpikir semakin berkembang dan maju, dan lebih mempunyai wawasan yang luas, dan mau belajar dan menerima kebaikan atau kelebihan-kelebihan dari budaya luar yang tentunya membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dan masyarakat desa Saiknuta sudah mempercayai Tuhan Yang Maha Esa di masa sekarang dan tidak percaya lagi dengan namanya kekuatan dukun atau yang lain yang berbau gaib dan mistik. Dan dampak negatif dari hal di atas ialah sistem kekerabatan pada masyarakat desa Saiknuta juga sudah mulai renggang, seperti Dalina Tolu yang ada dalam sebuah toba, dan kurangnya rasa kekeluargaan dan gotong royong pada masyarakat Saiknuta dalam suatu acara-acara tertentu. Upaya yang dilakukan masyarakat desa Saiknuta dalam melestarikan kearifan lokal yang ada atau yang masih dilaksanakan pada saat ini, dari informan yang kami wawancarai, upaya yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba dalam melestarikan kearifan lokal yaitu dengan cara membentuk arisan marga-marga, dan mengadakan acara-acara khusus untuk membahas tentang desa dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Dan dalam hal ini tokoh-tokoh adat, kepala desa diminta untuk ikut berperan dan mengajarkan kearifan lokal yang ada kepada generasi muda supaya kearifan lokal tersebut dilaksanakan dan dilestarikan kelak untuk dijadikan pedoman hidup. Kesimpulan, berdasarkan observasi dan menganalisis, saya menarik kesimpulan kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah suatu sarana dalam mengelola kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Di desa Saiknuta, budaya kearifan lokal yang sudah ada tidak dilestarikan dan masih banyak lagi yang masih dilaksanakan sampai sekarang. Dalam perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, tentunya kearifan lokal tersebut akan semakin hilang atau tidak dilestarikan lagi satu persatu, baik kearifan lokal yang berdampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, kita harus menanamkan ke generasi-generasi muda supaya mempelajari, melaksanakan, dan melestarikan kearifan lokal yang ada, supaya bisa menjadi pedoman hidup, membentuk karakter, dan mempererat rasa persaudaraan masyarakat yang ada di desa Saiknuta. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian persentase saya tentang hasil mini riset saya di desa Saiknuta. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.